Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Subtema 3, perjuangan para pahlawan. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Anak-anak tentu masih ingat ya, bagaimana cara menuliskan informasi dalam tabel. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah kita membaca teks tersebut. Misalnya, anak-anak sudah membaca cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, saat anak-anak melihat gambar Pangeran Diponegoro, tentu anak-anak sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Walaupun anak-anak telah memiliki beberapa informasi, anak-anak juga dapat mencari informasi lebih lanjut, yaitu dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, anak-anak dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui, yang sudah anak-anak ketahui, maupun informasi yang ingin anak-anak ketahui lebih lanjut. Selanjutnya, pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan IPS. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Pada pembelajaran 1, kita juga belajar bersama muatan IPA. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Berikut ini merupakan sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Penjelasan dimulai dari cermin datar. Perhatikan baik-baik ya nak. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar, yaitu cermin rias. Nah, perhatikan pada gambar ini ya anak-anak. Ini adalah bayangan pada
cermin datar. Sifat bayangannya, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Dan bayangannya semu. Selanjutnya, cermin cekung. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh, benda yang menggunakan cermin cekung, yaitu bagian cekung pada sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Dapat dilihat ya anak-anak, ini bayangan pada sendok bagian dalam. Kemudian ini pada lampu mobil. Dan ini pada lampu senter. Selanjutnya, cermin cembung. Sifat bayangan pada cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Seperti ini dapat dilihat bayangan pada bagian luar sendok makan. Ini ya bagian cembungnya, kemudian ini bayangannya. Kemudian pada spion mobil, kaca spion ini adalah bayangannya di sini.